Halo EA Trader. Nah, kali ini ya saya akan update untuk EA N9TX ya. Nah, jadi itu kapan ya? Itu tanggal 28 ya, itu hari Kamis. Itu saya ada dikasih updatean terbaru sama Bang Denis Pratama ya. Itu N9TX yang versi 3.48 ya. Nah, sebelumnya kan yang saya pakai adalah 3.47. Nah, kemudian ada 3.48. Ternyata ada updatean terbaru, gitu kan? Nah, setelah itu dia bilang bahwa tapi EA ini yang 3.48 ya, walaupun EA versi sebelumnya juga ada error di web request dan belum tahu cara fixnya gitu. Nah, tapi saya tanya apakah EA-nya jalan? Dia bilang jalan, tetap normal, cuman web request-nya itu nggak berfungsi gitu. Oh, oke, nggak apa-apa, maunya saya update. Nah, kemudian dini harinya ada chat lagi ya, dilihatin bahwa ada updatean terbaru di MK5 dari N9TX. Oke, kita cek ke MK5-nya. Nah, di sini, nah ini what's new ini adalah updatean. Nah, ternyata tuh ada updatean terbaru lagi ya, versi 3.49 yang dia fix ya, memperbaiki dari web request ya, memperbaiki web request gitu. Jadi benar-benar bahwa versi 3.48 ke bawah ini adanya error dari web request, kemudian diperbaiki di versi 3.49 ya. Jadi wah, ternyata dia update lagi gitu. Dan akhirnya itu kemarin tanggal 29 itu saya diberi lagi updatean terbarunya versi 3.49. Nah, wah, keren banget dia. Saya nggak tahu dia dapat dari mana ya, entah dari mana. Dan yang jelas dia itu punya banyak sekali EA, dan di sana dia bisa dapat duluan gitu daripada di tempat lain gitu. Heran saya benar-benar. Nah, kemudian ya, saat ini saya rencana untuk update yang versi 3.47 ke langsung aja langgarin 3.48 karena langsung aja loncat ke versi paling baru 3.49. Oke. Nah, untuk tata caranya mungkin saya nggak akan bahas lagi ya. Untuk parameternya sendiri kita akan cek nanti, karena di sini sebenarnya 3.49 ini nggak terlalu banyak karena dia cuman fix web request. Cuman yang paling penting adalah di 3.48 ini. Dia ada update yang sangat penting, apa ini? Possibility insert parameter ya. Insert parameter in the set file of for each pair. To insert parameter in the set file for each pair. Oh, berarti dia bisa ya, memungkinkan untuk insert, berarti menambahkan parameter ya dalam set file dari masing-masing pair ya. Berarti bisa masing-masing pair itu untuk ditambahkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jika market ya, ini if the market condition change, jika kondisi market berubah, kemudian ini we now only need to adjust the set file and it will adapt to situation of each pair. Berarti dia akan apa ini? Adaptasi dengan situasi dari masing-masing pair. Nah, cuman sayangnya saya cuma dapat EA-nya aja dan nggak ada set filenya ya, nggak ada set file. Kemudian lanjut. Ini ada parameter terbaru, yaitu untuk suffix atau prefix ya dari simbol pair ya. Jadi kita nggak perlu untuk mengubah masing-masing pairnya jika ada pair yang ada sufiksnya, atau itu beberapa jenis akun itu ada sufiksnya. Misalnya di Agnes itu akun Sen itu sufiksnya ada C ya, C, kemudian akun standar itu ada M, kemudian akun Zero itu ada Z ya. Jadi kalau misalnya pakai jenis akun tersebut, kita perlu ubah yang awalnya itu ubah, jadi tiap pair itu diisi sufiksnya. Sedangkan di sini cuman pairnya ditepin aja, nanti ada kolom sufiks, jadi ditambah di sana aja gitu. Nah, terakhir ada
penambahan timer ya. Timer for change setting. So you can now change setting and they will also trade on this day. Oh, di sini dia bilang ada timer ya, timer untuk merubah settingan. Wah, ini keren sekali. Mungkin nanti kita cek apa sih ini timer untuk mengubah settingan, kita cek. Karena sebelumnya ini belum ada kayaknya. Jadi dapat mengganti setting ya. Oke, bagus juga. Nah, cuman ini nanti mungkin kita cek. Kita cek aja dulu ini untuk live signalnya masih aktif nggak? Algo trading status masih aktif ya, masih aktif. Kemudian ini ada trading history. Oke, ada trading history. Terakhir tanggal trading 28 ya, 28 berarti Kamis ya. 29 nggak ada kosong, berarti bener-bener hari Jumat itu nggak ada yang namanya trading ya, nggak ada yang namanya trading. Nah, di sini kita bisa cek ya price-nya misalnya nih dia OPD price nih, AUD-CAD 0.89480, kemudian SL-nya 0.89932, TP-nya 0.89447 ya. Kemudian di sini price di sini adalah price close. Nah, kemudian di sini terlihat bahwa nih dia kena SL nih min 24, lot 0,07. Nah, terlihat di sini kalau misalnya dikurangin ini apa? Sell ya. Kalau misalnya dikurangin untuk SL-nya ini sekitar ada kenaikan berapa ini? 89480 sampai dengan 89932, itu berarti ada sekitar 450 ya. 450 poin ya. Berarti kalau misalnya SL-nya untuk settingan sebelumnya mungkin bisa dicek untuk apa namanya judul video saya yang let's set ya paling awal ya. Settingan paling awal itu SL-nya itu 45, sedangkan TP-nya itu baik yang karena ada dua cara ya, ada order langsung sama order pending, itu sama-sama di 3,3. Jadi 3,3 pips ya, di sana artinya 33 poin. Sedangkan SL-nya 45 pips berarti 450 poin. Dan ini benar bahwa dia kena sekali SL itu 450 poin ya, dan ini kena SL tuh. Wah, kena SL. Kasihan sekali. Oke, lanjut ya. TP-nya sendiri itu adalah 447. Berarti ada sekitar berapa ini? Dari 480 sampai 447 33 ya. Benar 33 ya. Jadi benar untuk settingan TP maupun settingan SL dia masih pakai settingan standar. Settingan standar. Di sini terbukti. Ya. Nah, cuman nih di video kedua ya. Jadi karena nggak mau OP karena invalid SL dan TP ya di Agnes ya. Kemudian saya ubah untuk TP jadi 40. Terakhir saya ubah TP di 4 ya. Jadi 40 poin atau 4.0 ini. Nah, ini tuh. SL-nya benar ya, berarti 45. Sedangkan TP saya pakai 4.0. Artinya ini udah settingan saya ini di luar dari yang tadi. Di sini. Ini semuanya sama, coba aja dihitung lagi. Bisa dibuka aja ya MK5-nya. Bisa dicek benar-benar dia pakai settingan default. Oke, lanjut. Nah, setelah saya ubah ke 4.0 ini ya, kita cek. Ini benar-benar kosong ya. Nah, cuman ada order dari CAD CHF dan tidak terjemput. Artinya ini udah terdelete ya. Ini udah di-delete. Jadi order ini udah terdelete. Jadi cuman ada pending order tuh. 5 order CAD CHF aja. Cuman satu itu aja CAD CHF. Lainnya ini padahal ada 9 ya, 9 per, tapi nggak ada OP. Dan coba kita cek di jurnal. Oke, kosong, expert. Nah, di sini oke, split to high oke. Lanjut lagi deh, bawah-bawah. Ada error nggak ya? Oke, di sini split ya. Mungkin di jurnal. Di jurnal kita ke bawah dulu. Ke bawah lagi. Cuma ada login. Nah, di sini ternyata ada violet lagi. Tuh. Aduh, ini parah sekali.
Oke, kita manual deh. Nah, di sini ternyata terlihat bahwa ada file lagi untuk pair yang lain, ya, file lagi. Nah, cuman ini ya, saya akan pasang ini, dan Bang Dennis juga dia pasang, cuman beda jenis akun. Saya di sini pakai jenis akun Pro ya, akun Pro ya, dengan nih server real 29 ini akun Pro. Kemudian si Bang Dennis dia pakai server real 17 itu akun RAW. Ya, akun RAW itu ada komisi. Ada komisi. Dan di sini juga untuk sinyalnya sendiri ini dia pakai AC Market, ini akun RAW. Ya, ada komisi. Nah, sehingga dan lancar gitu, lancar. Jadi saya rencana untuk N9T ini saya akan pakai di akun RAW ya. Nah, apakah bakal muncul invite SLTP ini? Kalau misalnya muncul berarti benar-benar ini akun saya ini di blok sama Ignis ya, benar-benar. Karena akunnya Dennis sendiri dia lancar, dia bilang lancar bahwa nggak ada invite SLTP itu, nggak ada gitu. Dia pakai akun jenis RAW ya. Sehingga mungkin kalau misalnya di demo itu benar-benar lancar ya, maupun pakai akun Pro juga lancar, karena memang demo sama real itu berbeda. Pertama di spiritnya ya, di demo itu agak stabil ya, sedangkan di real itu benar-benar nggak ngotak ya, melebarnya nggak ngotak, bener. Apalagi pas ini market kan jam malam gitu, jam malam pasti melebarnya nggak ngotak gitu, makanya tadi itu ada spirit yang over ya. Oke. Itulah menyebabkan jadinya TP dan SL ya, TP dan SL karena spreadnya melebar ya. Nah, sekarang ini saya siapkan satu akun RAW ya. Mana dia? Kita cari dulu, login dulu untuk ini dia, N9TX akun RAW, sip. Dan di sini, nah ini ya. Di sini saya lengkap ini punya versi untuk N9TX dari versi 3.45 ya. 3.46 nggak ada, entah di mana ya, entah nggak ada, kayaknya langsung loncat ke 3.47, 48 dan 49 ya. Apakah di sini sama ya? Dia loncat juga ya. Coba kita cek what's new. What's new? Ya, lompat. Berarti dari 3.45 langsung ke 3.47. Oke lah, berarti memang nggak ada 3.46. Entah itu angka ini ya, angka keramat mungkin ya. Oke lah. Nah, ini ada 3.49. User manualnya nggak perlu saya ini ya, apa namanya, nggak perlu saya bahas lagi ya, karena itu sudah di video awal, benar-benar udah ada. Oke, ini akun RAW ya, Agnestil 17, sip. Kemudian kita cari pair dulu, belum ada. Oke, pairnya saya tambahkan dulu. Simbol forex SAW USD, mana dia, gold SAW USD. Oke, klik 2 kali show. Kemudian nah ini dia, klik kanan chat window, sip. Ini mungkin saya close aja ya. Ini pair lain saya close dulu. Wah, oh kenapa SAW ya? Ini saya ini bingung juga karena memang kebanyakan EA saya ini SAW gitu. Oke, padahal di sini dia bisa di-attach dimanapun. Oke, saya buka USD aja. Sip, kemudian time frame-nya sendiri itu di M5. Oke. Time frame adalah M5. Sip. Kemudian yang paling penting adalah web request. Ya. Paling penting web of review. Kemudian di sini ada nih web request ya. Tadi ada web request 2 dan ada satu lagi itu apa, Bulber Innovation ya, kalau nggak salah. Oke, kita isikan dulu untuk ini optionnya. Ini dia. Mana dia ini? Ini kita copy ya untuk web request. Nah, di sini tools dulu, kemudian option, kemudian expert officer. Nah, ini udah centang ya, ini harus centang dulu. Kemudian di sini URL-nya kita isi. Ini saya paste aja karena sebelumnya udah ada. Oke, ini yang kedua.
Ini yang kedua. Sip. Nah, satu lagi. Satu lagi ini perlu ketik manual. Satu lagi itu ini, webnya ini. Bull Bear Innovation. Oke, kita pasang, kita ketik https://www. Apa tadi ya? Bull Bear innovation.com slash bullbearinnovation.com. Benar ya? bullbearinnovation.com. Oke. Sip. Sudah oke. Nah, sekarang baru untuk pasang copy paste file EA-nya. File open data folder. MKL4 export. Kemudian mana dia export? Nah, di sini dia filenya. Sip, kita copy kemudian paste. Sip. Udah, ini close dulu. Ini kita close dulu karena kita perlu copy untuk MSI MG32 DLL. Karena kalau misalnya dia open, nggak akan bisa untuk copy paste. Ini back, kemudian indah MSI MG32. Sip, ini saya copy, kemudian paste di root C program file. Mana dia tadi? Nah, ini dia, Agnes Raw. Sip, paste. Nah, di sini kita perlu login ulang lagi. Ya. Oke, tunggu dulu. Ini berarti hanya perlu pakai set default aja cukup gitu. Wah, benar-benar. Tapi dia ini tuh, dia bisa ternyata minus juga ya ternyata. Jadi nggak selalu tentang profit gitu. Nah, ini pairnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pair. Berarti benar masih pakai pair yang lama. Oke, di sini perlu login dulu. Jadi saya black screen dulu. Oke, ini saya sudah login ya. Jadi selanjutnya mari kita attach untuk EA-nya. Oke, ini benar ya akun raw modal 1 USD. Sip. Auto trading ini mungkin di off kan dulu. Kemudian ini kita attach, klik kanan bisa atau klik 2 kali. Attach to chat, time frame udah M5 ya. Sip. Nah, kita cek dulu about. Sip ya, versi 3.49. Sip. Kemudian di common di sini perlu centang load dalil import sama allow live trading. Sip. Nah, kemudian input di sini ini yang perlu kita ubah. Untuk trade-nya ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai sama yang live signal tadi. SL45 kemudian TP 3,3. Sip. Kemudian one chart setup sudah turun. Nah, di sini nih yang baru ada penambahan prefix sama suffix. Tuh ya. Benar ya. Jadi benar-benar yang fungsi di sini yang what news ini. Nah, ini dia. Parameter suffix prefix di sini sudah terisi input. Ya, prefix ini kemungkinan di depan ya, suffix itu bagian belakang. Ya. Bagian belakang suffix, bagian depan itu prefix. Oke. Kemudian di sini nah, uniknya di sini ada isi kode. Ya, ini isi kode. Ini sempat saya coba, kalau misalnya saya hapuskan untuk kode ini, maka dia akan EA-nya itu remove ya, remove. Jadi benar-benar kodenya itu ya biarin aja ya. Kemudian ini saya pakai karena live signalnya itu masih 9 ya. Mana dia? Masih 9 nih. Ini dia pairnya ini 9. Pakai EUR AUD. Jadi di sini saya juga pakai EUR AUD. Nah, di sini perlu ya
ini dihapus semua. Hapuskan, hapus. Itu saya kurang mengerti juga kenapa ada titik dua terus ada angka gitu. Cuman kemungkinan itu untuk fix ya, untuk apa namanya, dia perbaikan dari bersama web request itu kemungkinan. Makanya ini ada tiga ini tiga dan sekian. Itu wajib dibiarin. Kalau misalnya itu dikosongkan, maka nanti dia akan nggak mau attach ya, dia akan remove. Bisa dicoba aja. Nah, kemudian lanjut lagi di sini. Nah, di sini ada risk management. Risk management ini saya pakai N9T. Simbol count di sini tetap simbol count karena low risk itu yang simbol count. Yang dua ini high risk, yang tiga ini very high risk. Oke, kemudian di sini auto GMT true ya. Ini GMT offset nih sebenarnya cuma backtest aja, tapi saya pasang aja deh 0 untuk GMT diagnosis. Nah, sama kayak itu ada daylight saving ya. Ini cuma untuk backtest doang. Oke. Lanjut lagi. Nah, atau kemungkinan ini ya, change ini untuk timer gitu, karena ini belum saya nemukan mana dia ya. What news? Nah, ini dia, add a timer for change setting ya. Kemungkinan itu adalah ini ya, timer ini. Tapi entah ini timernya kayak gimana ya, kurang ngerti juga. Jadi biarin aja. Kemudian yang perlu lagi mana ya? Nah, ini alt. Ini mengganggu sekali ya, karena bisa muncul alert ya. Dan itu apalagi ini saya banyak pakai MetaTrader, itu bisa nyebabin buat macet. Ini saya false aja. Ini juga false aja deh alert. Sip, sudah semua, tinggal klik OK. Kita cek di expert apakah sudah mau. Nah, ini dia lewat ya, load successful. Oke, nah ini dia ke remove ya. Jadi ke remove langsung itu karena tadi mana ya? Mana ya dia? Remove. Jadi dia memang bisa ke remove karena menghilangkan tadi apa namanya, angka-angka itu di simbol, ada angka-angka itu 33 terus T2 lagi bla bla bla, itu benar-benar dia nggak mau. Nah, ini sekarang ini lumayan lama ya, harusnya muncul template-nya gitu, sama kayak ini. Mana dia? Oke, ini udah mulai macet ya. Nah, harusnya muncul ini ya. Ini ada allow web request, padahal ini udah loh. Disinilah errornya ya. Errornya bahwa dia nggak mau untuk web request ya. Ini padahal webnya ini tuh dua ini dia nggak mau, error ya. Makanya difixkan di versi ini, versi 3.49. Oke, ini kita tunggu. Mungkin di on kan dulu baru dia masuk. Oke, ini on. Nah, itu baru muncul ya. Baru di on kan baru muncul. Nah, di sini tuh nggak ada lagi kata-kata tadi yang namanya apa namanya, allow web request gitu. Mana dia tadi itu? Nah, ini kata-kata di sini. Nah, ini please allow web request ini ya, errornya ini udah nggak muncul lagi di 3.49 tuh, sudah hijau ya. Nah, kemudian ini, nah ada kata baru lagi, stop ya. Itu kemungkinan stop trade ya, karena di sini nggak ada tanda stop ya, nggak ada tanda stop. Kemudian di sini muncul tanda stop ya, karena weekend ya mungkin ya. Ya, ini saya coba dulu. Jadi minggu depan akan seperti apa ya. Kalau misalnya ada error, pasti ada nanti di jurnal sini dan di expert. Nah, ini udah enable, sudah sukses ya, successfully, sip. Ini juga tuh nggak ada tanda error, sip, berarti udah sip. Tinggal apakah ada OP atau malah ada invalid lagi, atau memang ini benar-benar stop gitu ya, karena memang ini ya, stop ini nggak bisa dirubah ya, benar-benar nggak bisa dirubah karena nggak ada pilihannya. Tadi kan nggak ada pilihannya tuh apa-apa, sip ya, sedangkan di sini kosong gitu.
Oke deh. Sip, udah selesai untuk settingannya. Kita akan coba apakah mau untuk OP ya minggu depan, atau malah tetap aja karena ini tandanya stop gitu ya. Berarti kalau misalnya ini gini ada error lagi ya. Ini benar-benar padahal AI-nya baru gitu, terus update ada error lagi gitu. Ruwet bener. Ini AI ruwet ya. Bener. Saya bilang ini AI ruwet. Oke. Nah, jadi cukup sekian dulu untuk video perubahan settingan dari dan update ya. Perubahan settingan update untuk EA N9TX ke versi 3.49. Akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, guna keuangan dingin untuk uang yang sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.